Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Maleakhi pasal 2 ayat 14 mulai sampai 16. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau, suami dan istri masa mudamu. Bukan istri muda ya, istri masa muda. Yang kepadanya engkau telah tidak setia padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku Allah membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang-orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Ini adalah satu ayat yang penting buat pernikahan, buat keluarga. Pernikahan itu kudus, sama seperti Allah itu kudus. Waktu kita menikah, waktu kita berjanji, kita tidak hanya sedang berjanji sama pasangan kita, sama calon suami atau calon istri kita, tapi kita sedang berjanji kepada Allah. Makanya pernikahan itu bukan satu hal yang main-main. Makanya pernikahan itu bukan buat anak-anak, tapi buat orang dewasa. Orang yang sudah mengerti konsekuensi pernikahan. Makanya kita harus sadar suami istri, waktu kita menikah, kita selalu diawasi oleh Tuhan. Waktu ada suami ngomong kasar atau pukul istrinya, itu Tuhan sedang awasi. Waktu ada istri suka maki-maki suaminya, suka menjelek-jelekkan suaminya, biasanya istri yang begini itu penghasilannya lebih banyak. Saya ketemu ada istri-istri model begitu. Uang masuknya lebih banyak, dianggapnya kecil suaminya. Kau tahu apa kau? Kau pun dulu menikah sama aku, gak adanya modalmu. Sedang diawasi Tuhan. Jadi pernikahan kita itu sedang dikontrol Tuhan. Makanya suami istri harus sadar bahwa pernikahan kita dikontrol Tuhan. Buat anak-anak kami yang belum menikah, ingat, waktu kita jatuh cinta, itu ada syaraf yang gak berfungsi. Jadi hati-hati kalau yang lagi jatuh cinta, hati-hati. Biasanya orang yang jatuh cinta ada syarafnya itu gak berfungsi. Kadang-kadang telinga itu udah gak dengar lagi. Mama bapaknya bilang begini-begini, udah gak dengar lagi karena jatuh cinta. Ada syaraf yang gak berfungsi, matanya itu pun udah gak terang lagi melihat. Orang tuanya bilang, gimana ya calon suami itu, amburadul kali. Karena lagi jatuh cinta, gak amburadul kita lihat. Kita justru, aduh, abang ini aku suka sama dia. Karena hidupnya apa adanya. Padahal amburadul, tapi karena cinta itu rusak syaraf penglihatan itu. Makanya anak-anak muda hati-hati. Kalau engkau sedang jatuh cinta, yang sekolah dulu lah. Kalau udah masanya, segera laporlah, cerita-ceritalah sama orang tua. Atau cerita-cerita sama kami gembala, ya. Kami bersyukur di gereja ini ada beberapa anak muda kita sudah mulai cerita sama kami. Oh begini-begini, kami juga udah kasih masukan dan kami akan terus pantau mentor mereka. Karena kalau nanti kalian menikah gak bahagia, pasti kalian ngadunya sama orang tua kan? Mak, kalian bilang, kenapa anakku? Betul
yang bilang dulu. Mei katanya pula nanti. Jadi baguslah sekarang dengar-dengaran sama orang tua karena mereka sudah lebih berpengalaman. Bisa jadi orang tua Anda juga korban dari tidak mendengar neneknya dulu. Jadi belajarlah biar nggak banyak lagi korban-korban. Banyak orang berpikir menikah itu masuk di satu istana. Anak-anak muda dengar ya. Menikah itu bukan masuk ke satu istana. Justru menikah itu nanti kalian bangun istana sama-sama. Jadi segeralah sekarang buang hayalan-hayalan Cinderella itu. Cinderella pun tiba dengan sepatu kaca. Gak ada itu. Lihatlah ini muka-muka yang sudah menikah ini. Itu hanya dongeng itu. Justru waktu kalian menikah nanti disitulah kalian membangun pernikahan. Gak ada masuk istana. Tergantung kalian bagaimana bangunnya. Kalau bangunnya benar, maka kalian akan nikmati istana-istana di pernikahan. Amin. Makanya hari ini kita mau belajar. Buat yang sudah menikah, buat yang belum menikah, ada hal penting. Yang pertama, kita perlu pahami pernikahan tanpa perceraian. Maliaki 2 ayat 16a tadi firman Tuhan bilang, sebab aku membenci perceraian. Tuhan itu benci perceraian. Yang bicara ini Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa memberkati atau tidak memberkati hidup kita. Dia benci perceraian. Makanya kita juga harus benci yang namanya perceraian. Makanya di gereja ini kami tidak akan pernah melayani yang namanya perceraian. Yang kami layani pernikahan. Jadi kalau ada bapak ibu nanti yang ribut dalam rumah tangga dan saudara bilang cerai kita, ayo kita ke gereja, nggak ada gunanya. Kita datang ke gereja, kita cari jalan keluar. Supaya cerai kita, kalian bilang, kalian datang ke sini cari jalan keluar, langsung kami suruh kalian keluar jalan-jalan. Karena biasanya orang yang mau cerai itu karena kurang jalan-jalan itu. Kurang healing-healing katanya sekarang. Jadi tidak ada istilah cerai. Ada orang menikahkan anaknya itu karena menutup aib. Ini prinsip yang salah dan ini satu kebudayaan yang harus kita berantas. Sudah, pejabukan saja nggak salah langkah. Itu tidak jawaban. Oke, dia menikah, tapi bagaimana pernikahannya? Belum tentu bahagia. Ya puji Tuhan kalau bahagia. Tapi kalau nggak bahagia kita udah salah. Karena Tuhan begitu menghargai pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan karena aib. Ada orang kalau menikah biasanya kalau udah salah langkah pasangannya, ini kepalanya nggak ditaruhnya tangannya begini, ada jaraknya. Ada juga yang ditaruhnya tangannya. Kalau menurut saya mau gini tangannya, yang memberkati itu bukan pendeta, tapi Tuhan. Makanya selalu kalau di bimbingan pranikah itu kami konseling sampai semuanya jujur. Makanya anak-anak kami jaga hidupmu. Kalau misalnya ditanya gimana hubungan kalian, baik. Rupanya nggak baik, nggak jujur sama pendeta. Saudara bukan nggak jujur sama pendetanya. Saudara sedang tidak jujur sama Tuhan. Karena Tuhan menghargai pernikahan. Waktu pendetanya berkati begini, padahal kalian sudah tidak jujur anak-anak kami. Diberkati longko. Walau tangan pendetanya lengket kali pun gini, sampai salonnya itu pun lepes. Tapi kalau nggak jujur, nggak bisa diberkati Tuhan. Yang memberkati bukan pendeta, tapi Tuhan. Makanya jaga hubungan kalian anak-anak muda kami. Ya, jadi jangan pikir, nggak jujur. Setelah menikah 1 bulan, mujizat itu nyata. Jangan ya, menikah itu bukan karena malu, menikah bukan karena umur. Yang sudah lanjut usia, yang belum menikah, nggak apa-apa. Bukan karena umur. Menikah bukan karena dijodohkan, tapi menikah karena aku siap bersama pasanganku melaksanakan firman Tuhan, melaksanakan
kehendak Allah, menghadirkan kerajaan Allah di bumi, ya. Makanya di gereja ini pernikahan itu begitu dipersiapkan. 3 bulan kita bimbingan pranikah. Banyak juga orang yang repot kali pun gereja kalian itu, katanya. Terserah, gereja kami memang repot karena gereja kita ini memang mau melayani orang-orang yang menikah itu betul-betul 3 bulan. Kalau kalian tanya kami pun ya terlalu repotnya kami rasa. Setiap minggu melayani, setiap hari Minggu malam sudah harus ketemu sama pasangan, Minggu malam lagi, 3 bulan itu aja kerjaan kami. Gimana kalian? Gimana keluarga kalian? Kamu dari keluarga mana? Gimana bapak mama? Suka ke dukun-dukun? Gimana? Ada jimat dulu? Ada om, bakar lagi dulu, doakan lagi. Gimana? Masih ada kepahitan, masih ada sakit hati? Gimana? Siapa mantanmu? Berapa mantanmu? Semua itu dikupas. Gimana kebiasaanmu? Gimana hubungan kalian? Baik-baik. Lalu kami sarankan sebelum kalian menikah 3 bulan ini, sering-seringlah kalian berantem. Maksudnya berantem, om? Lebih bagus kalian berantem sekarang daripada nanti setelah menikah berantem. Maksudnya gimana? Apa yang gak kau suka dari calon suamimu, dari calon istrimu? Ngomong. Sekarang mau ngomong, ada yang gak suka. Ada om. Apa? Ngomong aja. Jadi kita memang serius dalam menikahkan, ya. Jadi waktu menikah, kita itu sedang berjanji kepada Tuhan. Tapi setelah menikah, Bapak Ibu, gak ada pilihan yang lain. Kasihilah pasangan kita apa adanya. Bapak-bapak, kasihi istri kita bagaimanapun keadaannya. Ibu-ibu, kasihi suamimu biar bagaimanapun keadaannya. Walaupun dulu pinggangnya 26, sekarang udah 62. Sampai ada bapak-bapak bilang, om istriku itu udah kayak SpongeBob om, gak ada lagi pinggangnya katanya. Puji Tuhan pak, kalau gak ada lagi pinggangnya, gak lagi dia sakit pinggang ya. Anak-anak muda, pernikahan itu seperti yang kami bilang, itu perlu dibangun dari hubungan yang benar dari sekarang. Selalu di pernikahan itu selalu saya bilang begini. Pernikahan itu tidak ditentukan bagaimana nanti besarnya kalian bikin pesta. Pernikahan itu tidak ditentukan seberapa banyak tamu undangan yang datang, seberapa banyak papan bunga, seberapa banyak parkir mobil di pernikahan kalian. Pernikahan itu tidak ditentukan mau dibuat di hotel, di Jambur, atau cuma di depan rumah pasang tenda biru, dihiasi indahnya janur kuning. Lagu Desi Ratnasari. Aku bertanya, pernikahan siapa? Yang tahu lagu ini udah tua kita ya. Anak-anak zaman sekarang nggak tahu itu lagu. Tidak ditentukan itu, tapi ditentukan oleh kehadiran Tuhan di pernikahan kita. Makanya selalu di PPN itu kami bilang, kalau kalian ada berkat silakan tukar cincin. Kalau nggak ada, nggak usah. Cincin itu bukan prinsip. Pernikahanmu bukan ditentukan tukar cincin atau enggak. Kalau ada berkat mau foto prawedding silakan. Tapi kalau nggak ada, nggak usah dipaksa. Foto prawedding itu bukan menentukan kehadiran Tuhan. Seberapa sering banyak orang sibuk foto prawedding, ditaruh di depan Jambur itu, nggak adanya yang lihat. Kutanya kamu pernah kamu ke pesta kan? Pernah kamu lihat gini foto prawedding? Kadang-kadang dibelakangi penyambut tamu itunya. Tapi berapa banyak orang sibuk untuk prawedding? Bahkan ada yang bertengkar. Itu nggak prinsip. Kalau ada berkat silahkan. Ya, ini pelajaran buat anak-anak kan. Kalau ada berkat itu silahkan. Kalau enggak, itu bukan prinsip. Foto prawedding itu indah. Wah, fotonya cuma itu. Di jembatan dipegang pula pasangannya. Iya, sebelum menikah. Kalau udah menikah dilepaskan aja itu. Jadi kalau ada silahkan. Saya kan udah sering cerita ya, kami dulu mau menikah pun saya udah bilang sama Mama Copin, gak usah tukar cincin, gak apa-apa katanya. Puji Tuhan ada yang memberi kami cincin, tukar cincin. Gak usah kita foto prawedding ya, gak apa-apa.
Lalu ku ambil kameraku, ku pasang tripodnya, kakinya itu. Kita foto otomatis saja ya. Iya, kamu tunggu dulu di situ. Oke, kurang kiri. Oke, 1, 2, 3. Dan puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan ada orang belas kasihan. Ku kasih kau foto prawedding dari pagi sampai malam kami foto-foto gratis. Kalau ada nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak penting. Ya, jangan terlalu dipaksa. Jadi yang pertama, pernikahan itu komitmen. Nggak ada cerai. Makanya anak-anak kami ingat, kalau kalian menikah, nggak ada kata cerai sampai mati. Setia sampai mati. Saya dulu pertama kali naik roller coaster itu yang mobil yang gitu. Saya lihat di Jakarta, ini keren, saya cobalah. Itu ada satu mall yang besar, di dalam itu ada roller coasternya. Jadi saya coba naik, lalu pembawa mainannya itu bilang, oke, sekarang pasang semua sabuk pengamannya. Itu ada 2, sini pakai tali itu, sabuk pengaman, ada lagi besi itu, 2 gini diturunkan, pastikan semua udah aman, sabuk pengaman sudah, lalu datang tukang pegang dipastikannya semua karena akan putar-putar begitu. Lalu dia bilang, oke, kita akan jalan, siap-siap. Lalu saya naik gini kan, pertamanya itu kan pelan nih, gini-gini aja aku pikir. Sampai di atas biasanya di ujung itu digini-ginikannya dulu, di situ udah mulai teriak, gitu kan. Lalu udah mulai diturunkannya, itu. Aku waktu kulihat, kalau jatuh aku kena, aku tokonya itu pecah stelingnya, kena bocor kepala aku. Jadi sepanjang perjalanan gini-gini. Tak kenapa orang mau naik itu, padahal naik pun gini ya. Aku udah pusing, Tuhan, tolong ku buka lagi sekali. Dan sah gitu, baru kembali lagi ke atas. Dalam hatiku, puji Tuhan. Berhenti. Udah mau kubuka sabuk pengamanku. Tiba-tiba diumumkan lagi, baik, perhatikan lagi sabuk pengamannya. Kita akan memasuki putaran yang kedua. Aku mau bilang berhenti pun gak bisa, karena udah kecrek, udah jalan. Putar lagi, Waktu selesai itu, orang jalan-jalannya pun udah kayak gini. Ada yang macam lah, ada yang kayak gini-gini, ada yang udah jongkok diuruti lagi. Seperti itulah pernikahan Bapak Ibu. Waktu udah pasang sabut pengaman, kecrek. Waktu sudah pasang cincin di gereja, saya Krispus Serbakti berjanji mencintai engkau Rifka Beruginting. Lalu kecrek. Udahlah, mulai itu jalan Roskolter itu. Mungkin yang baru-baru menikah mungkin masih di atas. Enak kali, indah. Mungkin ada yang sudah, gimana ini? Kadang indah, kadang enggak. Tapi kalau ngelihat muka-muka Andu ini udah banyak yang kayak gini. Pokoknya mau bagaimana di pernikahan kita udah mau muntah, mau pusing, gak tahu. Kalau udah kecrek, udahlah, nikmatilah. Yang suami istri bilang, gua gia bagai empala-palai. Tidak ada kata cerai. Yang belum menikah, hati-hati. Tentukan pasangan. Jadi anak-anak muda kami, menikahlah dengan orang yang takut akan Tuhan. Bukan karena dia ganteng. Ganteng kali abang itu. Kayak opa Korea. Anyong. Opa Korea itu paling 40 tahun. Habis 40 tahun udah keriput. Kayak kentakinya semua mukanya. Udah cantik kali adik. Bayangkan itu istriku. Kalau gara-gara cantik sebentar. Yang cowok-cowok, yang perempuan. Jangan menikah karena cantik. Tapi menikahlah karena dia takut akan Tuhan. Karena kalau ada orang yang gak takut akan Tuhan, itu akan bahaya. Apalagi kalau laki-laki, biasanya kalau masih susah itu pegangan Tuhannya kuat kali Tuhan.
tolong kalau masih susah. Tapi kalau laki-laki biasanya kalau udah kaya, itu bukan Tuhan lagi, udah banyak kali dipeganginya. Laki-laki itu kecenderungan makin kaya, makin nakal. Itu orang-orang yang bukan cuma di sini ya, tapi itu laki-laki pada umumnya. Makin kaya, makin nakal. Kalau perempuan makin nakal, makin kaya. Tapi itu perempuan yang di luar, bukan di sini, bukan di sini. Makanya anak-anak kami bangun nilai kalian. Selalu yang saya bilang begini, itu ibarat sepatu. Kalau ada orang mau beli sepatu, biasanya selalu yang dia lihat itu harga, nilainya. 3 juta. Waktu ada orang yang lihat 3 juta, mahal sekali. Lalu dia pergi karena terlalu mahal. Tapi ada orang dia lihat 3 juta, cocok ini, pasti bagus ini. Uangnya pun ada pula. Lalu dia beli. Gara-gara harga, gara-gara nilai, ada orang yang mendekat, ada orang yang menjauh. Biasanya orang yang menjauh itu karena nggak ada uangnya. Kenapa, Pak? Enggak cocok sama sepatuku, padahal karena nggak ada uangnya. Dan biasanya orang yang berani beli karena ada uangnya. Sama anak-anak muda kami, semua itu tergantung nilai kalian. Kalau kalian mau dapat pasangan yang takut akan Tuhan, bangun dulu diri kalian takut akan Tuhan. Kalau di sini nilainya tinggi, kalau di sini nilainya 10, orang-orang yang mendekat itu pun orang-orang yang punya nilai 10. Tapi kalau di sini nilainya rendah, orang-orang yang datang pun orang-orang rendah. Kalau kalian sebagai perempuan, asal ada laki-laki yang mulai berani pegang, lalu kalian bilang, rendah. Orang yang datang pun itu orang-orang yang rendah-rendah. Tapi kalau kalian taruh nilai yang tinggi, ada orang bilang, tandwe bang, oleh bagi bang, dalam nama Yesus. Nah itu orang Pentekosta itu. Pasti orang yang mendekat sama kampung, orang yang nilai tinggi. Oh mantap ada itu bukan sembarangan itu. Cocok jadi istri. Ya, jadi ini penting. Laki-laki, perempuan, kalau engkau mau dapat nilai pasanganmu yang tinggi, bangun dulu. Itu kayak magnet. Gak mungkin kita bangun rendah, dapat yang tinggi. Gak mungkin kita malas berdoa, malas gereja, dapat calon suami, calon istri yang setia melayani Tuhan, pendeta. Gak mungkin itu. Gak mungkin Tuhan salah ngasih. Bagimu dia itu anugerah, tapi baginya kamu itu musibah. Gak mungkin. Tuhan pasti selalu kasih yang sepadan dengan kita. Makanya selalu saya ingatkan sama anak-anak muda di sini, nggak usah takut sama jodoh. Yang penting bangun diri, kalian takut Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Amin, kata Simon. Amin. Jadi, ya anak-anak muda kami, bukalah pikiran kalian ya. Karena saya sering melihat banyak anak muda itu terpengaruh film, sinetron. Waduh, indah kali pernikahan. Enggak seindah yang kalian tonton. Enggak. Justru masa-masa pacaran kalian, masa-masa bimbingan pranikah kalian, disitulah kalian mulai saling belajar. Ya, banyak orang kan masa pacarannya itu pakai topeng semua. Dulu kalau kita pacaran gimana Bapak Ibu? Kita kan jaga jaim juga ya. Ibu-ibu kalau mau hayam gitu pun. Dulu masa pacaran pakai topeng, mau hayam aja, mau batuk. Kalau sekarang masih adakah ibu-ibu gini Pak, hayam? Yang ada kayak kuda Nil. Justru kalau saya bilang mulai dari pacaran hidup apa adanya saja. Kalau memang kebiasaan gitu, hayam. Paling kan calon suami atau istri kita, ulah bagaimana deh, mulailah belajar. Jangan. Maaf ini, dulu asal masa pacaran mau buang angin pun bisa kita tahan. Coba kalau sekarang, adakah gitu bapak-bapak, ibu-ibu? Mana ada ditahan-tahan, itu kayak suaranya pun kayak trompet buka tahun, tretet-tetet. Ya, yang belum menikah, mulai dari sekarang belajar terbuka. Belajar saling membangun mulai dari sekarang. Gak usah jaim-jaim, gak usah munafik-munafik. Kalau bertengkar, bertengkarlah mulai sekarang.
Kalau memang itu jodoh dari Tuhan, dia akan siap terima engkau apa adanya. Kalau enggak, berarti itu bukan dari Tuhan. Kalau masa pacaran saja enggak, kau jangan kau ajari. Main pacaran aja udah main pukul, udahlah. Itu bukan dari Tuhan ya. Jadi kita kembali ke topik. Yang pertama, menikah itu tidak ada kata cerai. Efesus pasal 5 ayat 32, Efesus pasal 5 ayat 32-33. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, gimana pun juga Bapak, Ibu, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagaimanapun juga. Kalau suamiku kasar juga om, iya, bagaimanapun juga. Kalau istriku ngomong iya, bagaimanapun juga. Kasihi istri kita, hormati suami kita. Rahasia ini besar. Dan firman Tuhan bilang ini kayak hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi pernikahan itu sampai mati. Makanya hari ini suami istri belajarlah, jangan fokus sama pasangan kita yang penuh kekurangan, tapi fokus sama Kristus. Waktu ada hal-hal yang gak enak kamu merasa sama pasangan, coba lihat Kristus. Kristus baik. Kristus, aku gak baik, dia tetap mati buat aku. Pandang Yesus, maka kita akan tetap bisa kuat di pernikahan kita. Kalau misalnya ada 2 plastik, kita lem satu pakai satu lem yang paling kuat, itu kalau dipisahkan, itu pasti akan rusak. Merusak 2 plastik itu, 2 sisinya pasti rusak. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu, waktu kita menikah, kita menjadi satu. Waktu ada kata cerai, itu 2-nya pasti terluka. Makanya tidak ada kata cerai, ya. 2 menjadi 1. Ada bapak-bapak ditanya, istrinya rajin ke gereja, bapaknya malas ke gereja. Waktu ditanya, kamu kok nggak pernah latihan? Istri itu rajin, kamu kok nggak pernah? Si bapaknya bilang, om, firman Tuhan kan bilang, kami waktu menikah 2 menjadi 1. Waktu istriku saja ke gereja, udah ke gerejanya aku itu om, kami 1. Itu alasan ya. Jadi yang pertama, menikah itu tanpa perceraian. Yang kedua ayat 16b, Maliaki 2 tadi ayat 16b. Tuhan juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Yang kedua, pernikahan tanpa kekerasan. Tidak ada pernikahan yang menggunakan kekerasan. Saya bersyukur jemaat di sini semua jemaat yang baik-baik. Gak ada istri, gak ada suami yang main pukul. Kalaupun ada, bertobatlah. Ya. Yang kedua pernikahan tanpa kekerasan. Yang ketiga, pernikahan tanpa pengkhianatan. Ayat 16c. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Di pernikahan tidak boleh berkhianat. Karena kita sedang berjanji dengan Tuhan, jangan ada pengkhianatan. Jangan ada perselingkuhan, tetap saling mengasihi. Dosa perzinahan, dosa perselingkuhan itu tidak mengenal saudara jabatan pelayanannya apa. Mau termasuk pendeta besar pun dosa nggak takut. Justru iblis itu takut sama orang-orang yang takut akan Tuhan. Mau hebat apapun kita, mau sejago apapun kita tahu firman Tuhan, mau setinggi apapun jabatan kita, tapi kalau kita mengizinkan diri kita dipakai oleh iblis, maka kita akan jatuh. Daud saja sekelas orang yang berkenan sama Tuhan pun jatuh dalam dosa perzinahan. Siapa kita? Itu sebabnya jaga hidup kita. Jaga rumah tangga kita. Jangan ada yang mengizinkan dirinya itu dipakai oleh iblis, mengambil celah di tengah rumah tangga kita. Apalagi ini zaman-zaman media sosial. Apalagi kalau suami istri media sosialnya itu pisah. Apalagi kalau suami istri saling gak tahu passwordnya. Ini paling berbahaya. Ada orang yang mulai inbox
Serap. Hai, apa kabar? Masih kenalkah sama aku? Lalu dikeluarkannya foto SMP-nya dulu. Ini kita dulu. Ih, datang pula si abang. Cantik kali kamu sekarang. Hati-hati. Kalau saya sarankan, jaga. Jangan pernah kasih kesempatan kepada iblis untuk memakai kita. Kalau ada kamu merasa sudah aneh-aneh, walau nggak enak hati, lebih bagus blok. Ya, jadi jaga kehidupan kita. Sekali lagi, dosa itu tidak mengenal siapapun. Saya hari-hari ini tahu ada beberapa orang yang jatuh dalam dosa perzinahan, termasuk dia adalah orang-orang yang bagi saya mantap dalam kerohanian, ternyata jatuh. Saya sedang menceritakan ini perjuangan kita nggak gampang Bapak Ibu. Saya juga lagi ada urusin ini beberapa keluarga yang bukan jemaat sini. Jadi jangan takut, bukan jemaat sini. Ada orang yang messenger saya, tolongin saya Pak Pendeta. Saya ini orang pelayanan begini. Saya sudah jatuh dalam ini. Banyak hal-hal. Dan selalu itu diawali dari hal kecil. Dia memberikan dirinya untuk dipakai oleh iblis. Kan saya sedang menceritakan bagaimana orang serohani apapun kalau mengizinkan dirinya dipakai oleh iblis, hancur. Makanya jaga diri kita. Ya, jadi jaga itu. Ada satu penelitian, dia bilang begini. Ini masukan juga buat kita bapak-bapak. Peran ibu-ibu itu, sikap ibu-ibu itu ternyata cuma 25% mempengaruhi anak-anak. Artinya ya nggak terlalu besar mempengaruhi anak-anak peran ibu-ibu. Tapi ternyata peran bapak-bapak itu sangat mempengaruhi anak-anak itu hampir 100%. Artinya begini, kalau ada bapak-bapak yang takut akan Tuhan, itu 100% kemungkinan anaknya juga akan takut akan Tuhan. Kalau ada bapak-bapak yang cinta akan Tuhan, itu 100% akan mempengaruhi anak-anaknya juga takut akan Tuhan. Ya, saya nggak tahu betul atau enggak, tapi saya pikir ini bagus juga. Sebagai saya pria, bapak-bapak, oh iya ya, berarti aku harus jaga hidupku. Ya, jadi itu ada 3 hal hari ini. Yang pertama, pernikahan tanpa perceraian, setia sampai mati. Yang kedua, pernikahan tanpa kekerasan. Dan yang ketiga, pernikahan tanpa perselingkuhan, pengkhianatan, ya. Jadi jaga pernikahan kita. Sekarang semua ibu-ibu, kalau ada suami Hindu di samping du, bikin tangannya begini sama dia. Udah cukup. Bahaya Pak kalau lama-lama, kalau gini I love you, tapi kalau udah gini-gini katanya udah bahaya. Biarlah pernikahan kita semua, anak-anak Tuhan, jemaat di sini selalu diberkati Tuhan. Kita akan terus berbicara soal keluarga. Selain kita mendengar ini, hidupi firman Tuhan ini. Berdoa sama Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak muda. Biarlah kalian juga menjadi anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Nanti ketemu jodoh juga yang takut akan Tuhan. Dan pernikahan kalian juga akan menjadi pernikahan yang menjadi berkat buat gereja ini. Amin. Bilang kiri kanan, semangat kita semua.